Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terasa dingin ya, kayak empuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyraful mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bila sepuh, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman, Masjid Jami' Baitur Rahman, seluruhnya dari jajaran atas sampai bawahan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat hajat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya, ma'unahnya, beberapa kenikmatan-kenikmatannya yang diberikan kepada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini kita bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka mengikuti rutinitas kebiasaan setiap malam Jumat yang diadakan di Masjid Baitur Rahman ini, sholat hajat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita fi kulli khutwatin, setiap langkah kita dari mulai rumah kita, tempat tinggal kita menuju Masjid Baitur Rahman ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kok adem aja. Mugi-mugi kang hadir niki diparingi kesehatan jasmani rohanine. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, barokah keluarganya, barokah semua anggota keluarganya, hingga anak cucu kita diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kang akeh masalahe muga-muga tetep diweni solusi kali Allah. Kang akeh masalahe paling akeh utange. Iki kang repot. Muga-muga kang duwe utang diparingi cepet bayar. Kang diutangi bisa cepet lali. Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk tujuan kita dari rumah menuju Baitur Rahman ini untuk melaksanakan sholat hajat bersama, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, tujuan baik kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, nuwun sewu mawon wonten pinten-pinten hal ingkang paling penting kula sampaikan insyaallah, karena kita sudah beberapa tahun, beberapa hari, beberapa
seminggu sampai bertahun-tahun kita hidup, dari mulai umur kecil sampai umur besar, umur yang muda sampai umur tua. Seperti saya, model umurnya ben kelihatannya masih muda, tapi umurnya 50 lebih. Apa yang harus kita persiapkan kalau tidak hanya ibadah kita, kalau tidak hanya mengharap ridha Allah saja? Tidak ada lagi. Orang meninggal dunia, meninggalkan harta, meninggalkan rumah mewahnya. Orang meninggal dunia, meninggalkan semua yang dicintainya. Tidak ada yang dibawa. Maka solusinya hanya satu, adalah mendekatkan diri kita kepada Allah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa prinsip yang harus saya ceritakan di sini, sebagaimana Allah memberikan wasiat, memberikan wahyunya, memberikan perintahnya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Ada yang salah satu dari yang biasa jenengan baca mungkin di dalam surat Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Kok sepi? Turu dah. Bu. Kok turu? حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ada beberapa wasiat yang seharusnya kita lakukan, yang jadikan prinsip untuk orang umur 40 tahun ke atas. Apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ada salah satu ayat yang mengatakan hamalathu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha arba'ina. Saya katakan di sini, apa yang seharusnya kita siapkan untuk umur 40 tahun ke atas. Kalau masih usia muda, tidak usah berpikir ke arah kematian. Mungkin seperti itu anak sekarang. Kenapa? Karena kebiasaan yang dia tahu adalah orang tua yang mati duluan. Tapi ternyata di antara kita, di lingkungan kita, banyak sekali orang yang meninggal dunia, mulai dari orok sampai dengan anak yang masih muda, umur yang masih belia. Itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula wani resep, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada beberapa resep yang saya bacakan nanti, yang saya sampaikan nanti, insyaallah hanya durasi 20 menit. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama, rabbi auzi'ni, begitu anak atau seseorang yang mulai dari kandungannya, dikandung oleh ibunya sampai keluar dari rahim ibunya, mulai kecil disusui sampai umur fi amaini, 2 tahun lamanya disusui oleh ibundanya dengan susah payah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang namanya ibunda menyusuinya, mulai menggendongnya sampai neteinya, sampai dengan nyawiinya, semuanya dilakukan dengan ketulusan oleh ibunda kita tercinta. Maka dari itu, kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya,
Yang pertama resepnya, orang bisa sukses karena sering memuliakan orang tuanya. Orang sukses kudune kepengin sukses niku kudu seneng ning wong tuwa. Orang tua yang nomor satu, doa mereka lah yang menentukan kesuksesan seseorang. Restu dari orang tua lah yang menjadikan kita sukses. Mboten enten ceritane wong moro-moro kebluk teko ning donya niku. Moro-moro buk dadi wong kaya ngeten iki. Gerang-gerang ngeten iki. Mboten enten. Mulainya dari apa? Dari kesengsaraan ibundanya merawatnya, mulai dari mengandungnya sampai dengan netei, nyusui. Wis ngoten durung wayahe mari nyusoni anake bapake njaluk suson. Ya mari wae. Mboten turu-turu akhire wong tuwa kaya emake nyusoni bapake maning. Astagfirullah, kan ngoten-ngoten niku ya Allah. Coba kalau kita berpikir, ya Allah, Rabbi auzi'ani, berikan kenikmatan-kenikmatanku ini ya Allah, an'amta alayya wa ala walidayya. Curahkan kenikmatan yang Engkau sudah memberikan curahan nikmat kepada kami sebagai anak untuk orang tua kami ya Allah. Wenono kenikmatan ya Allah, kenikmatan nopo? Enak ning dunyane, enak ning akhirate, di sepuro dosane. Kewajiban anak hanya mendoakan kepada orang tua. Gebut neten malih. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Resep pertama, uang kepengin sukses kudu auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena apa? Sudah dilahirkan dengan sempurna, dilahirkan dari ibu yang sempurna, dilahirkan dari seorang ibu yang ya Allah ikhlas tulus merawat kita. Sampai tiap malam nate nangis, bu, nate nangis, nangisi emak, nangisi apa, nate boten. Ya Allah, ampuni dosa-dosa bapak kami, bapak ibu kami. Ya Allah, nanti kan paling cinta. Saya yakin sampean tidak pernah menangisi dengan dosa-dosa bapak ibu kita, dengan apapun yang diharapkan oleh bapak ibu kita. Harapan ibu bapak niku mung siji ning anak niku, menciptakan apa? Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Resep kedua kula omongaken keren. Resep kedua, uang kepengin sukses kudune wa an a'mala salihan tardah. Kita bisa memperlakukan, kita berlaku baik, kita beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Enggak usah yang macam-macam, mengikuti hal-hal yang tidak, masya Allah. Apalagi sampai ikuti jalan-jalan atau aliran-aliran kesesatan. Kepingin instan, kepingin sugih cepat, kepingin macam-macam, bisa miber, bisa terbang. Masya Allah, buat nenten gunane. Apa yang kita harapkan kalau sudah bisa terbang? Apa yang kita inginkan? Kalau kita sudah ilmunya mumpuni sampai setinggi langit, kalau tanpa ada amala salihan tardah, kalau Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, apalagi banyak kemaksiatan setiap harinya, maka apapun yang kita lakukan ini membuatkan diri kita bertambah dosa, bertumpuk. Tidak ada gunanya, Pak. Buat nenen gunanya. Makanya resep kudu amala salihan. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan mbuh ilmune, kenikmatan donyane, mbuh kenikmatan tampan dan cantiknya, ataupun kenikmatan harta, semua jabatannya, semuanya sudah.
diberikan oleh Allah, kita bisa bersyukur, pandai bersyukur. Kang sugih seneng sedekah, nggih, kang melarat sedekah tenaga atau sedekah dengan senyumnya, minimal bitabassum, minimal dengan tabassum, dengan senyum saja Allah sudah memberikan pahala. Tabassumuka shadaqah. Senyum kepada saudara kita, aja senyum-senyum dewek kan, tapi nggih kula pesan aja senyum-senyum dewek, senyum teng kanca, aja merengut mau. Masya Allah, kadang-kadang lambe itu lho pernah dikoncret ya orang, Masya Allah. Ya, ana amala salihan tardah, yang Allah ridho itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Kita tidak punya harta, jangan pesimis, jangan kecil hati. Orang yang sedekah, orang yang bisa dikatakan sedekah niku dengan ketulusan, soalnya nek dengan harta lo ya. Kalau kita memberikan harta kepada orang, kepada fakir, kepada miskin, tanpa ada modal ikhlas tulus, maka tidak ada gunanya. Tapi nek tenaga, kadang-kadang bijak kerja bakti masjid misalkan, kerja bakti masjid, kerja bakti lingkungan, tenaga yang kita bisa, tenaga, ayo tenaga. Yang kita bisa memberikan sedekah bungkusan, ayo dengan bungkusan. Dengan apapun bisa, dengan sedekah. Ibu-ibu sedekah ning bapak lebih mudah. Mosok hanya senyum saja. Elon nih kok elon. Dengan kelon saja itu sudah sedekah kepada bapak. Dinilai sedekah. Sedekah, Pak, ini malam Jumat, kalian di Pak. Kersa kula tak boten. Bu, pernahkah jenengan menanyakan seperti itu kepada bapak? Kula takon jujur-jujuran. Nate sampean nawani apa ya? Suami jenengan apakah pernah jenengan tawari, Pak, kersa kula boten. Iki malam Jumat, Pak. Ojo malam Jumat tok, malam-malam lintu juga bisa kok. Kenapa harus malam Jumat? Kadang-kadang siang juga bisa. Parmane lari santri. Nggih. Kiai, ojo katikan ngomongan malam Jumat tok. Tiap hari bisa. Karena tidak ada kerjaan. Wong hanya itu hiburan. Buat nanti hiburan lintu nek umpamane ning mall ya mboten pati pantes. Kaya kula ngaten mlayu ning mall ya mboten pantes. Akhirnya hiburannya wong wadon mawon. Udah, wa an amala salihan tardah. Yang Allah ridho apa? Menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba, menunaikan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Itulah yang diridhoi Allah. Golek mawon yang diridhoi Allah niku. Salat hajat umpamane sampean timbangane ana ning umbah meneng mawon, mboten enten napa-napa. Apalagi Masya Allah nyekel tasbih boten. Misalkan meneng-meneng nyekel sewak, meneng-meneng nyekel tasbih, selawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Setiap hari cekelan tasbih. Ternyata tidak. Saya lihat di rumah masing-masing sudah banyak televisi, sampai akhirnya yang mendominasi adalah televisinya. Tidak pernah yang namanya mulut, lidahnya sampai terbuka, lidahnya sampai basah dengan menguraikan air mata, dengan membaca sholawat dan istighfarnya. Jarang sekali. Karena enten niku televisi niku kamuni. La ilaha illallah. Kadung wis wayahe sinetron ku menangis burung. Wes tinggalkan semuanya. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas harus pakai resep 4 ini. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak keturunan kami, jadikan anak-anak soleh solihah. Anak kami saya berikan, saya kasihkan ke mana? Ke pesantren, pondok, Bu.
Kadung sampean ning sekolah cok agama kurang sama sekali tidak dibenahi agamaannya, maka yang menjadi bumerang untuk kita adalah nantinya setelah kita sudah meninggal dunia. Siapa yang dituntut? Orang tua. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhifain minal adab wal'anhum la'nan kabira. Inna ata'na ya Allah, saya hanya mengikuti bapak-bapak kami saja ya Allah. Jari anak-anak besok wa kubara'ana fa'adalluna sabila, sampai-sampai saya sendiri ini masuk ke jalan yang sesat, disesatkan kepada jalan yang tidak benar. Rabbana atihim, ya Allah berikan untuk mereka bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, di'afaini 2 kali lipat dari siksa yang saya terima ya Allah. Sampai ngoten wani sampean. Kalau sampean memberikan pelajaran-pelajaran yang hanya umum saja, tidak diberikan pelajaran agama, maka yang jadi bumerang nanti sampean sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Hati-hati Pak, medeni niku anak niku amanat. Aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikan anak-anak kami, makane jenengan donga Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah jadikan kami berdua, istri saya kan gitu, waj'alna muslimaini, orang yang pasrah penuh dengan keputusanmu, dengan keislaman, pasrah penuh dengan agama. Wa min dzurriyyatina, dan anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya mengikuti siapa? Agama-agama mbah-mbah kami, agama-agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini hampir terakhir. Wes kari sithik kok. Kari sithik. Pidato ning kene paling senengane 3 jam. Soalnya tidak mungkin kalau saya panjang-panjang, ternyata sudah waktunya hajat. Wes pokoknya intinya mawon. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang terakhir, inni tubtu ilaika, ya Allah sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Bertaubat itu kembali kepada Allah. Kadung wis umur 40, kadung magih, kalau masih bermaksiat terus setiap harinya, masih menggunakan keinginan nafsunya saja, selalu mengikuti keinginan nafsunya saja, maka hati-hati, terjerumuslah. Kalau orang sudah umur 40 tahun ke atas kok magih kepingin syahwati terus, kok keinginannya nafsu maksiat terus, maka hati-hatilah, pasti kematiannya dikala dia bermaksiat. Naudzubillahi min. Makanya ya Allah, kula enten sekawan nggih yang butuh kita baca nanti, yang seharusnya kita baca. Ada 4 hal yang seharusnya kita nopo nyanyian betul, nyanyi bener. Kadung nganggo napa rane? Nyanyiane lagunya napa ya? Kalau kadang bingung, kadang musuh wong kene. Nyanyiane kadang jaluke nyanyian India ya. Nyanyian India wes lopot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya 5 menit. Bekal sangu-sangu.
alamate tiyang ingkang bejo iku cacahe petang perkara. Mboten lagune Umi Laila kok alamat mboten niki lagune dhewek Allah karangane dhewek kok supaya kita ora cilaka ning akhirat mlebet dhateng surga supaya kita ora cilaka ning akhirat mlebet dhateng surga ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darati ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darati adfataya nomor siji eling marang kabeh dosa nomor loro amale dilalekno iki alamatus sa'adati arbatun sebagian dari alamat tanda-tanda ciri khasnya orang bisa selamat, orang bisa bahagia di dunia sampai akhiratnya adalah salah satunya adalah mengingat semua dosa-dosa yang kita perbuat, yang sudah kita lakukan dari semua jenis maksiat, semuanya diingat. Yang nomor dua, jadi nomor siji eling kabeh dosa, nomor loro amale dilalekno. Amal baik-baik yang kemarin kita lakukan tidak usah kita bahas lagi, itu yang sudah berlalu. Biar Allah yang mencatat amal perbuatan kita, tidak usah dieling-eling. Aku kemarin haji kok, wes gak usah amal liya-liya krono salat ning kono siji ae wis padha karo 100.000. Misalkan ngoten niku, setelah sedekah diingat. Ini yang menjadikan alamatus syaqawah. Orang itu bisa celaka karena selalu mengingat amal perbuatan baiknya. Diwalik Pak, diwalik. Dosa-dosa kita yang kita perbuat setiap harinya, mulai cilik, umur balik sampai sekian lamanya, umur 40 tahun lebih, itu harus mengingat dosa-dosa kita yang kita perbuat. Itu insya Allah alamatus sa'adah. Orang itu bisa berbahagia dunianya sampai akhiratnya. Wes nomor 3 angka 3 seneng marang liya kepentingan agama dudu bondo. Seneng nang wong liya niku krana arahe agama. Perintah Allah untuk selalu berbuat baik kepada sesama, hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama jenis kita sama. Ojo katikan duwe rasa lara ati, dengki, iri, ngomongaken tiyane, seringkali ghibah, ngomongno wong elek iki dan macam-macam. Ini yang menjadikan amal kita dihapus oleh Allah karena seringkali kita ghibah, seringkali kita ngomong ne eleke wong. Terakhir Pak, nomor 4 wis. Nomor 4 urusane donya. Hal-hal yang berurusan dengan duniawi, nyawang wong melarat sak ngisor kita, aja nyawang dhuwur. Weh, kanca tangga duwe iki, waduh kepengin. Wis aja katikan niku. Wis umur 40 ilimo. Nggih, umur. Ayo dulur padha ngrungokno dawuh pitutur guru kang waskita ya
Terakhir, inti dari apa yang saya sampaikan ini, pertama-tama saya sampaikan ada 4 hal yang harus jadi. Nah, garis bawah diingat-ingat, umur 40 kudune pertama akeh syukure. Akeh syukure. Dengan kita bisa sehat seperti ini, kita gunakan tenaga kita untuk sholat, ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberikannya harta untuk kita, kepada kita, berikan sedekahnya untuk fakir, miskin, duafa, dan lain-lainnya. Semuanya itu bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, syukurnya kepada siapa? Kepada orang tua, dengan cara mendoakannya, dengan cara membelainya, dengan cara mengasihinya kepada orang tua kita. Belailah mumpung masih ada di dunia. Tapi kalau jenengan boten saged belai, tidak bisa mengasihi, menyayangi kepada orang tua, karena orang tua sudah di kuburan, di dalam kuburnya, maka jenengan tinggal satu, yaitu doa dan membacakan surah-surah tertentu sebagaimana surah Yasin. Man qara'a Yasin, siapapun yang membaca surat Yasin, untuk siapa? Untuk orang tua kita, maka barron, orang itu akan dijadikan barron liwalidayhi, dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, an amala sholihan, harus berbuat baik selalu. Ojo sampai ngelendah, sampai ngelemah, jangan sampai. Umur 40 sudah waktunya kita mendekat jauh dari masjid. Hati-hati ya. Masjid Baitur Rahman mung pirang jam kah, lah kok malah males mlebu ning Baitur Rahman. Masjid Penataban kula bangun mina tambah akeh, jamaah meludak mina kula nggih kula damelaken contoh Kubbatul Khadra. Masjid Penataban itu kula damel Kubbatul Khadra, kubah hijau, biar orang yang sering datang ke Mekah, Madinah, pasti dia teringat dengan Madinah, Kubbatul Khadra yang ada di atas makam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minna teringat, ya Allah, kaya Kubbatul Khadra. Nggih, an amala salihan tardah, yang sampai Allah ridho untuk kita, rela, senang, suka kepada kita. Apapun kita lakukan, demi Allah kita lakukan. Yang ketiga, niki wau intine mawon, wa amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Seringkali kita membimbing, mendidik anak kita. Nggih, kewajiban kita sebagai orang tua membimbing, mendidik anak-anak kita untuk tercipta sebagai anak yang apa? Yang sholih dan sholihah. Terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau umur 40 ke atas, perbanyak untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai melinggup parmane sampai miluning. Ndi kono? Kalau ada panci gumilang ya, iya azaitun. Ojo sampai merono wes, sampai repot kalau sampai gitu azaitun. Repot milu-milu aliran-aliran kang sing seneng ambil Quran nih. Quran diarani dawuh Nabi, ora wis nemen kok. Kadung sing wong kok afir temenanan kang iku sesat kol-kolan. Ojo sampai ana wong Banyuwangi milu sampai gitu merono kan. Dengan gawane masih suki kaya ngono, ngoten niku istidraj namanya. Iya, dilulu kali Gusti Allah, menyebarkan agama yang sesat, mau menyebarkan ilmu-ilmu yang sesat, malah menyesatkan umat. Nauzubillahi min dzalik. Muga-muga kita sedaya niki dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan jalan al-muhtadin, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selamat mulai dari dunianya sampai akhirat, masuk ke dalam surganya Allah. Min hurin ain, sampai duweni bidadari cantik jelita, motone blolok-blolok, uruban atroban,
Di surga tidak ada orang tua, semuanya sama, belia, muda, sama umurnya. Jenengan saat ini tuwek umur 50, besok umur 60, besok umur 20, bidadarinya juga dicipta seketika itu, bukan sekarang dicipta, tapi seketika itu. Arane Gusti Allah nguweni bidadari niku waktu iku dicipta ya dadi wong sakmono niku boten saged tuwek-tuwek. Mugi-mugi mawon kita sedaya diperlimpahkan oleh Allah, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang bisa mencapai ridho Allah, diweni surgane Allah bareng-bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya yang soleh semudah itu ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan, niatan-niatan kita yang baik, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini mungkin banyak khilaf. Saya kira kafaitu ilahuna nas'alul afwa minkum. Insyaallah yang lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam gelombang dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.